Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Lina Iswanti dengan NIM 200631100138 dari kelas 3D. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai praktikum kecerdasan buatan, yaitu contoh klasifikasi dengan neural network pada dataset diabetes. Oke, sebelumnya apa sih neural network itu? Nah, neural network ini bisa disebut juga dengan artificial neural network atau disingkat dengan ANN. Nah, ANN ini adalah algoritma machine learning yang diciptakan dengan meniru jaringan neuron pada otak manusia dengan tujuan agar mesin dapat belajar mirip dengan cara belajar otak manusia. Algoritma ini tergolong algoritma yang paling cerdas sebagai dasar pembuatan AI. Untuk neuron ini diwakilkan dengan node-node yang berisi nilai yang memiliki bobot tertentu dan disusun berlapis menggunakan banyak lapisan tersembunyi atau yang disebut dengan hidden layer. Nah, sehingga dapat melakukan klasifikasi berdasarkan data yang sudah dilatih ditambah penggunaan fungsi aktivitas sehingga output dari neural network selalu di antara 0 dan 1 atau di antara min 1 dan 1. Nah, untuk gambar dari neural network ini digambarkan seperti ini ya, untuk neuron-neuron atau mirip dengan neuron pada jaringan neuron pada otak manusia. Nah, kemudian tadi dijelaskan bahwa neuron-neuron ini diwakilkan dengan node-node yang berisi dengan bobot tertentu kan. Nah, untuk node-node-nya itu sendiri atau yang disebut dengan hidden layer-nya itu gambarannya seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Ini ada input layer, ada hidden layer 1, hidden layer 2, dan output layer. Seperti ini penggambarannya. Oke, langsung saja kita menuju praktikumnya. Pada praktikum kali ini kita menggunakan yang namanya Google Collaboratory. Nah, Google Collaboratory ini bisa didapat pada Google Drive kalian ya. Pada menu tambah ini atau menu baru, kemudian kita klik lainnya. Di sini ada yang namanya Google Collaboratory. Kalian tinggal klik aja di sini. Oh ya, sebelumnya kita kan di sini menggunakan dataset diabetesnya. Untuk itu kita download terlebih dahulu ya dataset diabetesnya, yaitu di google.com. Nah, di sini kita bisa download datasetnya, yaitu kita tinggal download aja di sini, nanti otomatis akan terdownload. Nah, setelah di-download kalian menyimpannya itu di Google Drive kalian. Terus kemudian kalian ingat-ingat kalian menyimpannya itu di mana, di file apa ya, karena itu nanti buat dimasukin dalam codingannya. Nah, kebetulan saya di sini menyimpannya di file kecerdasan buatan. Oke, langsung saja pada codingannya. Kebetulan saya di sini sudah membuat codingannya ya, jadi saya tinggal menjelaskan saja. Untuk sintaks yang pertama yang kita masukkan yaitu ada from google.colab import drive ya. Sintaks ini digunakan untuk menghubungkan antara Google Collaboratory dengan Google Drive ya. Ketika sudah memasukkan perintah ini kemudian dijalankan, nanti sebelumnya akan muncul link. Di sini akan muncul link, kemudian kalian klik link tersebut ya. Kemudian nanti akan ada sebuah kode, masukkan sebuah kode tersebut pada tempat yang sudah disediakan ya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita mengetikkan yang namanya import pandas ASPD, import nampi ASMP. Nah, ini menggunakan ini karena untuk agar memudahkan dalam penulisannya. Di sini yaitu ada perintah lagi untuk membaca data dari dataset diabetes tadi ya. Nah, ini ada perintah df sama dengan pd.read_csv content drive my
my drive, kemudian kecerdasan buatan, kemudian ada nama filenya yaitu datasetnya yaitu diabetes SMP. Kemudian kita print df head. Nah, perintah ini adalah perintah untuk membaca dataset ya, dataset diabetes tadi. Nah, kita itu menggunakan ini itu untuk mengambil filenya itu dari Google Drive tadi. Kemudian kalian ketikkan nama filenya tadi, disimpannya di mana. Kebetulan saya tadi kan menyimpannya di kecerdasan buatan ya filenya. Kemudian kita panggil datanya, data apa? Datanya itu data diabetes kan. Nah, setelah itu akan kita masukkan perintah print untuk outputnya. Nah, di sini untuk df sendiri adalah sebuah variabel ya untuk membaca dataset ini, untuk membaca dataset dari Google Drive ini. Kemudian dataset ini nantinya akan berbentuk data frame seperti ini teman-teman ya. Ini adalah hasilnya, ini adalah dalam bentuk data frame. Kemudian perintah selanjutnya yaitu untuk melihat dimensi atau ukuran data. Nah, di sini kita menggunakan perintah n. N ini adalah untuk baris ya, variabel untuk baris. Kemudian d ini adalah variabel untuk kolom. Nah, kemudian kita bentuk sama dengan df.shape. Kemudian kita print, kita panggil ya variabel-variabelnya. Nah, nanti akan muncul hasil yang seperti ini. Nah, di sini diketahui bahwa n tadi adalah baris, jadi diketahui bahwa terdapat 768 baris atau data ya. Kemudian D tadi adalah untuk kolom, jadi diketahui bahwa ada 9 kolom. Jadi data yang ada pada file tadi yaitu terdapat diketahui bahwa ada 768 baris atau data dengan 9 kolom. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita membagi data menjadi dua, yaitu data training dan data uji. Di sini kita menggunakan yang namanya library sklearn ya untuk membagi data. Nih, kita menggunakan library sklearn untuk membagi data. Di sini perintahnya atau sintaksnya yaitu from sklearn.model selection import training underscore test underscore split ya. Ini adalah variabel untuk training, y underscore train. Untuk yang tes ini adalah untuk data uji ya, y underscore test. Kemudian ini ada yang variabel y dan juga y untuk training dan y untuk tes. Kemudian di sini ada sama dengan training underscore test underscore split. Kemudian df test underscore size sama dengan 0,2, random underscore state sama dengan 0. Kemudian kita print, kita panggil variabelnya tadi yaitu x underscore train dot shape, kemudian y underscore train dot shape. Nah, untuk yang perintah ini adalah untuk membagi data yang data training terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita kan tadi memanfaatkan library sklearn untuk bagi data. Kemudian porsi data training dan dataset ini, data training dan data tesnya itu kita membaginya yaitu 80% untuk data training dan 20% untuk data tes atau data uji. Nah, di sini diketahui itu dengan parameter size yaitu kan test underscore size-nya, parameter size-nya itu 0,2 yang artinya itu 20% ini untuk data tes atau data uji. Nah, maka hasilnya ini seperti ini teman-teman ya, ada 614 data dari 9 kolom. Nah, ini adalah untuk data yang data training. Kemudian untuk data uji itu kita panggil print dengan kita
perintah print underscore test ya, kita kan tadi variabelnya test, kemudian dot shape, kemudian y underscore test dot shape. Nah, untuk hasilnya seperti ini, ada 154 data dengan 9 kolom. Kemudian di sini juga bisa kita melakukan perintah cetak print dari data training ya. Kita bisa mencetak atau mengetahui data trainingnya yang tadi seperti ini. Kan tadi terdapat 614 kolom, di sini juga sama ya, 614 kolom, 614 baris, 614 baris dengan 9 kolom. Nah, datanya itu seperti ini teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita membagi antara fitur dan label atau target ya. Sebentar. Nah, ini adalah perintah untuk memisahkan data fitur dan data target atau data label. Dalam data saya semua itu dianggap fitur. Nah, dimana pada ukuran atau dimensi diketahui ada 9 kolom maksudnya. Kemudian ini adalah perintah untuk memisahkan data dengan cara menghapus pada data training ya. Kita menghapus data pada data training. Di sini dari data tadi kan diketahui bahwa mempunyai 9 kolom maksudnya ya, yang terdiri dari 8 fitur dan 1 label. Untuk memisahkan fitur dan label, maka kita harus melakukan hapus data untuk data training ya. Untuk perintahnya yaitu seperti ini. Ada x underscore training 1 sama dengan underscore x underscore training, kemudian dot values, kemudian ada x underscore training 1 sama dengan np dot delete ya, itu untuk mendelete. Kemudian ada ytrain 1 sama dengan x underscore train, outcome values, kita print x underscore trainnya. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini untuk variabel x train 1 ini dan y train 1 merupakan variabel dari data training yang sudah memisahkan antara fitur dan label ya. Kemudian di sini terlihat bahwa dimensi x train 1 adalah 614,8. Nah, ini sudah terlihat ya, ini hasilnya yaitu 614,8. Nah, untuk data dari y-train 1 adalah nilai outcome saja ini ya. Y-train itu outcome saja. Kemudian kita juga melakukan pemisahan data fitur dan data label untuk data tes. Perintahnya sama seperti yang di atas, cuma variabelnya saja yang berbeda. Karena tadi data training, kita menggunakan variabel x underscore training 1 ya. Kalau di sini kan kita menggunakannya untuk data tes, jadi kita menggunakan variabelnya itu tes 1, x underscore tes 1 dan juga y underscore tes 1. Nah, hasilnya itu akan seperti ini teman-teman ya. Kita sudah mengetahui hasilnya yaitu ada untuk dimensi dari variabel x test, untuk data tesnya itu adalah 154,8, yaitu 20% dari dataset dan 8 kolom ya. Kemudian untuk variabel y testnya itu adalah data tes dari outcome saja, sama seperti yang di atas. Untuk yang y test 1 dan juga y underscore test 1 ini adalah variabel data set yang sudah memisahkan antara fitur dan label. Selanjutnya yaitu kita melakukan menggunakan perintah
atau melakukan yang namanya proses normalisasi supaya data itu tidak terlalu besar ya, atau datanya itu agar terlihat lebih bagus ya. Nah, di sini kita menggunakan normalisasi min-max. Kemudian kita juga menggunakan yang namanya library dari min-max scaler. Ya, kita menggunakan library min-max scaler. Nah, di sini juga menggunakan library sklearn, yaitu seperti ini ya. From sklearn.preprocessing import min-max scaler x_training sama dengan min-max scaler with transform x_training 1, kemudian x_test1 sama dengan min-max scaler .fit transform x_test1 ya. Kemudian kita panggil print x_training 1 dan juga kita panggil print untuk x_test1. Untuk hasilnya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita yang melakukan yang namanya proses klasifikasi dengan neural networknya. Di sini proses klasifikasinya yaitu di sini ya, proses klasifikasinya kita menggunakan neural network. Nah, sama seperti sebelumnya kita menggunakan library sklearn untuk neural network, kemudian kita mengimport untuk klasifikasi yaitu MLP classifier. Nah, di sini untuk variabelnya yaitu CLV sama dengan MLP classifier. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya hidden layer ya, hidden layer dengan size-nya itu 3. Kemudian learning underscore rate underscore init ini dengan sama dengan ini dengan angka 0,1. Kemudian untuk max underscore iternya yaitu 200. Kemudian kita panggil ya dengan variabel yang tadi clf and.fit. Di sini dalam kurungnya itu kita panggil y_train 1 dan juga x_training 1 dan y_training 1. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Jadi di sini mengklasifikasikan dengan menggunakan hidden layer size 3 ya, dengan learning rate-nya itu 0,1. Nah, setelah kita melakukan proses klasifikasi, kita melakukan yang namanya prediksi dari data tes ya. Kita melakukan yang namanya prediksi dari data tes yaitu melalui variabel x_test1 dengan perintah y_pred sama dengan clf .predict. Kita panggil variabelnya yaitu x_test1 ya. Y_pred ini untuk melakukan prediksi. Nah, clf ini kan tadi dari klasifikasi ya, jadi kita melakukan prediksi dari hasil klasifikasi tadi yang merupakan data tesnya. Maka di sini tidak mengawalkan hasilnya tidak, maksudnya jika berhasil ini seperti ini ya, tidak ada hasilnya, tapi kalau nanti terjadi error maka akan ada peringatan kalau itu error atau tidak berhasil. Jika sudah seperti ini itu sudah berhasil. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita melihat nilai akurasi ya. Di sini kita melihat nilai akurasinya. Nah, untuk melihat nilai akurasinya kita menggunakan library akurasi underscore score ya. Nah, di sini perintahnya yaitu kita tadi menggunakan library sklearn yaitu from sklearn.metric import. Kita menggunakan library accuracy score ya untuk nilai akurasinya. Kemudian kita run akurasi underscore score, yaitu kita dari data tes yang variabelnya y, jadi y_test1, kemudian ya untuk prediksinya juga ya. Nah, di sini
Di sini akurasi ini yaitu akan membandingkan hasil keluaran dari XT1 ya, XT1 ini yang menghasilkan YPRET dengan YT1. Nah, di mana YT1 ini adalah label atau target atau output yang diharapkan, sedangkan YPRET adalah hasil dari label atau output atau target dari proses training dari X_training 1. Nah, ini untuk hasil akurasinya seperti ini, yaitu ada 0,753. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan ya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.